Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua, kepada teman-teman dan Ibu Marleni selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemasaran jasa informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang bentuk-bentuk layanan jasa informasi di perpustakaan. Sebelum saya mempresentasikan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan dosen, dan selamat menyaksikan video presentasi saya. Baik, untuk pertama ini saya akan menjelaskan definisi mengenai layanan jasa informasi. Jadi dapat disimpulkan, layanan jasa informasi adalah layanan-layanan yang disediakan perpustakaan yang ditujukan kepada pemustaka untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan sumber-sumber informasi yang telah disediakan oleh perpustakaan guna untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka tersebut. Layanan jasa informasi ini berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara pemustaka dan kebutuhan informasi yang mereka butuhkan, teman-teman. Baik, yang kedua ini adalah mengenai sistem layanan perpustakaan. Jadi ada 3 sistem layanan perpustakaan ini. Yang pertama adalah sistem layanan yang bersifat terbuka. Yang kedua adalah sistem layanan yang bersifat tertutup. Yang ketiga adalah sistem layanan yang bersifat campuran. Jadi sistem layanan terbuka ini adalah sistem layanan yang mana pemustaka itu diberikan izin atau diberikan hak kebebasan untuk memilih atau mengambil secara langsung bahan-bahan pustaka atau koleksi-koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan, yang ada di rak itu. Yang kedua adalah sistem layanan tertutup. Sistem layanan tertutup ini terbalik dengan sistem layanan terbuka ya. Maksudnya adalah pemustaka itu tidak diberikan izin oleh staf perpustakaan atau pustakawan dalam memilih atau mengambil secara langsung bahan-bahan pustaka atau koleksi-koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan. Jadi harus melalui pustakawan atau staf perpustakaannya, teman-teman. Yang ketiga ini adalah sistem layanan jasa informasi yang bersifat campuran. Jadi pemustaka itu bisa juga artinya pemustaka itu bisa diberikan kebebasan untuk memilih atau mengambil secara langsung koleksi-koleksi perpustakaan yang mereka butuhkan. Namun pemustaka juga disediakan layanan khusus untuk yang tidak diberikan izin untuk mengambil secara langsung atau memilih secara langsung koleksi-koleksi perpustakaan yang mereka butuhkan yang ada di perpustakaan. Jadi juga harus melalui pustakawan atau staf perpustakaannya, teman-teman. Nah, dari ketiga sistem layanan perpustakaan tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, teman-teman. Kemudian adanya jenis layanan jasa informasi yang ada di perpustakaan. Yang pertama itu ada namanya sistem layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi ini adalah layanan peminjaman atau pengembalian buku. Jadi untuk pemustaka yang ingin meminjam atau mengembalikan buku, nah itu bisa dilayani melalui layanan ini, layanan sirkulasi ini. Kemudian dalam layanan sirkulasi ini juga ada namanya perpanjang buku. Jadi juga bisa dilayani melalui layanan sirkulasi ini.
Dan biasanya pemustaka itu pada saat peminjaman itu dia sudah diberikan jatah waktu tempo kapan dia harus kembalikan buku itu gitu. Begitu juga dengan waktu tempo untuk dia perpanjang buku selama 1 kali gitu. Yang kedua itu ada layanan referensi. Nah, referensi ini artinya rujukan. Jadi di sini perpustakaan itu menyediakan layanan rujukan untuk pemustaka-pemustaka yang membutuhkan sumber-sumber rujukan. Biasanya seperti pemustaka yang atau mahasiswa-mahasiswi yang semester atas gitu, yang lagi nyusun skripsi, atau yang mereka yang sedang nyusun tesis, disertasi, ataupun dosen-dosen yang sedang menulis karya-karya ilmiah mereka gitu, yang menulis artikel ilmiah. Kemudian di layanan referensi ini menyediakan koleksi-koleksi referensi seperti adanya kamus, ensiklopedi, ada namanya jurnal ilmiah, artikel ilmiah, kitab-kitab hadis yang tebal itu gitu, skripsi, tesis, disertasi, dan masih banyak lagi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya layanan ruang baca di tempat gitu. Jadi pemustaka itu disediakan layanan untuk membaca di tempat gitu teman-teman, yang bagi pemustaka yang tidak mau meminjam buku gitu. Jadi mereka bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan sumber-sumber informasi secara langsung di perpustakaan. Yang keempat itu ada namanya layanan audiovisual. Nah, layanan audiovisual ini adalah layanan yang disediakan untuk pemustaka yang mereka bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan melalui menonton film, atau mereka bisa mengakses di internet mengenai video-video film-film yang bersifat seperti sejarah, atau video-video yang bagus atau yang sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. Kemudian yang keempat itu ada namanya layanan digital. Nah, layanan digital ini adalah layanan yang juga banyak disediakan oleh perpustakaan pada saat sekarang. Contohnya itu tersedianya seperti layanan e-jurnal, e-book, terus ada juga yang namanya repository untuk perpustakaan perguruan tinggi. Nah, ini ada kemudian satu lagi itu ada namanya e-tesis. Nah, jadi pemustaka juga tanpa melalui berkunjung langsung ke perpustakaan, mereka itu bisa mengakses langsung file-file yang bersifat PDF mengenai materi-materi yang mereka butuhkan secara langsung melalui layanan digital yang sudah disediakan oleh perpustakaan gitu teman-teman. Kemudian ada juga namanya layanan perpustakaan keliling. Tapi ini adalah layanan yang biasanya ditujukan untuk, atau layanan yang disediakan biasanya di perpustakaan nasional dan perpustakaan umum biasanya. Gunanya ini adalah untuk menyediakan jasa informasi bagi teman-teman kita yang jauh tempatnya jauh dan terpencil yang mungkin susah untuk berkunjung ke perpustakaan, atau ada hambatan-hambatan lain gitu. Jadi ini gunanya adanya layanan
perpustakaan keliling teman-teman. Kemudian juga ada namanya layanan terbitan berseri atau terbitan berkala. Jadi layanan ini adalah layanan yang menyediakan koleksi-koleksi terbitan berseri untuk pemustaka. Nah, contohnya apa? Koleksi-koleksi terbitan berseri ini contohnya itu ada majalah, kemudian ada namanya koran, terus ada juga yang namanya cerita-cerita, buku-buku gitu yang termasuk dalam jenis-jenis layanan terbitan berseri ini gitu, dan masih banyak lagi. Nah, baiklah teman-teman, jadi itulah mengenai materi bentuk-bentuk layanan jasa informasi yang disediakan perpustakaan. Tentunya untuk layanan-layanan jasa informasi ini berkualitas atau tidak itu yang jelas bergantung pada perpustakaannya teman-teman, dimana perpustakaannya itu memang betul-betul sangat berperan penting dan peduli terhadap layanan-layanan jasa informasi yang mereka sediakan, dan tentu harus sesuai dengan kebutuhan informasi pemustakanya gitu. Jadi harus memprioritaskan kebutuhan pemustakanya teman-teman gitu. Jadi itulah presentasi dari materi saya. Untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan dosennya untuk menyaksikan video presentasi saya. Atas kesalahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam penjelasan materi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.